Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan pada matematika, pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ada beberapa pola bilangan, antara lain pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan Fibonacci. Pelajaran ini nanti bisa kalian pelajari di LKS pada bab 1. Nah, untuk pada pagi hari ini yang perlu kita bahas adalah tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan maupun pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B, atau bisa juga disebut dengan beda. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Kemudian UN adalah suku ke N. Misalnya suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. A itu adalah suku pertama, kemudian B di sini adalah beda. Beda di sini ini akan diperoleh dari, bisa dihitung dari U2 dikurangi U1, atau bisa juga dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan untuk mencari jumlah suku ke N adalah pada barisan aritmatika bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N dikurangi 1 kali B, atau bisa juga menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita menggunakan rumus yang pertama ini jika UN-nya tidak diketahui. Tetapi jika UN-nya diketahui, ini nanti kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Sn itu adalah jumlah suku ke. Jadi maksudnya kalau misalnya S10 itu berarti jumlah dari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai dengan suku ke-10. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Nanti kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan dengan contoh soal ini kalian bisa belajar dengan baik. Yang nomor 1, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Sekarang kalian perhatikan. Di sini ada angka 2, suku pertamanya 2. Suku keduanya adalah 6. Nah, dari 2 ke 6 berarti di sini adalah ditambah 4. Kemudian dari 6 ke 10 ini juga ditambah dengan 4. Dari 10 ke 14 ini juga ditambah dengan 4. Dari 14 ke 18, dari suku ke-4 ke suku ke-5 ini juga ditambah dengan 4. Jadi pada pola bilangan yang nomor A ini, masing-masing atau setiap suku ini selalu ditambah dengan 4. Kalau begitu suku berikutnya maka nanti akan diperoleh adalah 18 ditambah dengan 4, sehingga menghasilkan nilai 22. Suku berikutnya berapa? Berarti 22 ditambah 4, 26.
Sedangkan suku berikutnya berarti 26 ditambah 4 sama dengan 30. Kemudian kita lihat soal yang B. Pada intinya sama. Sekarang kita perhatikan dari 3 suku pertama ke 3 ke suku kedua 5. Berarti di sini ditambah dengan 2. Kemudian dari 5 ke 8 ternyata tidak sama. Di sini ditambah dengan 3. Kita lihat dari suku ketiga ke suku keempat, ini ditambah dengan 4. Suku keempat ke suku kelima, ini ditambah dengan 5. Sekarang kalian lihat polanya. Di sini pada setiap suku penjumlahannya selalu ditambah 1. Jadi dari suku pertama ke suku kedua ini ditambah 2. Dari kedua ke 3 ditambah 3. Nah 3 ini diperoleh dari 2 tambah 1. Sedangkan yang suku ketiga keempat ke suku keempat ini ditambah 4. Ini berarti juga 3 ditambah dengan 1. Suku keempat ke suku 5 ini dari 4 ditambah 1. Oleh sebab itu dari suku kelima suku ke-6 ini akan ditambah dengan 5 ditambah 1. Berarti di sini ditambah 6. Kalau begitu di sini hasilnya adalah 23. Berikutnya berarti ditambah dengan 7. Terus seterusnya seperti itu. Berarti di sini adalah 30. Kemudian berikutnya ditambah dengan 8. Berarti di sini adalah 38. Atau mungkin lebih jelasnya saya tuliskan di sini, yang di sini ditambah dengan 7, ini ditambah dengan 8. Pada soal yang C, kita perhatikan dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Berarti ini tidak dijumlah, tetapi dikalikan. Jadi 3 dikalikan berapa sama dengan 6? Dikalikan 2. Dari 6 ke 12 ini juga dikalikan 2. Dari 12 ke 24 ini juga dikalikan dengan 2. Nah, pada pola yang C ini setiap suku selalu dikalikan dengan 2. Kalau begitu pada suku berikutnya adalah 24 dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 48. 48 kali 2 berarti hasilnya adalah 96. 96 kali 2 berarti hasilnya adalah 192. Yang D kita perhatikan dari 35 ke 32. 32 menjadi 29. 29 menjadi 26. Nah, dari 35 ke 32 ini adalah dikurangi. Jadi sukunya di sini tidak selalu dijumlah. Karena di sini kita bisa pola bilangan, kita bisa bermacam-macam. Dari 32 ke 29 ini juga dikurangi dengan 3. 29 ke 26 ini juga dikurangi dengan 3. Nah, pada pola yang D ini berarti semuanya dari suku yang ada di depan ke suku berikutnya selalu dikurangi dengan 3. Jadi pada suku kelima ini adalah 26 dikurangi 3 berarti 23. Berikutnya adalah 20 dan suku berikutnya adalah 17. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan Fibonacci berikut ini. Pola bilangan Fibonacci nanti kalian bisa pelajari di LKS. Pola bilangan Fibonacci ini suku pertama ditambah suku kedua ini akan diperoleh dari suku ketiga.
Jadi pada pola bilangan Fibonacci ini suku yang ada di depan, atau bisa juga UN ditambah dengan UN dikurangi 1. Jadi pada suku ketiga itu diperoleh dari penjumlahan suku pertama ditambah dengan suku kedua, ini sama dengan 5. Kemudian suku keempat ini akan diperoleh dari suku kelima ditambah suku maksud saya suku kedua ditambah dengan suku ketiga, sehingga hasilnya sama dengan 8. Kemudian suku berikutnya berarti 5 ditambah 8, 13. Kalau begitu suku yang keenam akan diperoleh 8 ditambah dengan 13, hasilnya adalah 21. Berikutnya berarti 13 ditambah 21, hasilnya adalah 33. Pada suku berikutnya berarti nanti diperoleh dari 21 ditambah dengan 33, hasilnya adalah 54. Yang B, di sini ada bilangan negatif. Kalian di kelas 7 sudah pernah mengenal tentang bilangan bulat. Sekarang kalian perhatikan di sini. Negatif 4 di sini ada 2. Berarti negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 2. 0 ditambah negatif 2 hasilnya tetap negatif 2. Pada suku berikutnya adalah negatif 2 ditambah negatif 2, berarti negatif 4. Ini adalah contoh-contoh yang nomor 1 dan 2. Itu adalah contoh-contoh dari pola bilangan. Contoh yang ketiga, ini adalah merupakan contoh soal tentang barisan aritmatika. Yang nomor 3, tentukan suku ke-12 dan suku ke-20 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan, alangkah baiknya kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita tulis diketahui. Tadi suku pertama itu dinamakan dengan A, berarti A-nya adalah sama dengan 2. Sedangkan beda itu diperoleh dari UN dikurangi UN min 1. Dalam hal ini bisa kita peroleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa juga sebalik, suku ketiga dikurangi suku kedua. 10 dikurangi 6, 4. Karena pada barisan aritmatika bedanya atau antara suku satu ke suku yang lain itu mempunyai beda yang sama, lain dengan pola bilangan tadi. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah U12 dan U20. Sekarang kita bahas bersama-sama. Tadi dikatakan untuk mencari suku UN ini kita bisa menggunakan rumus A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini kita pergunakan N-nya sekarang kita ganti dengan 12. Kemudian A-nya kita ganti dengan 2. Sedangkan B-nya kita ganti dengan 4. Sehingga nanti akan diperoleh U12 itu sama dengan A-nya kita ganti dengan 2 ditambah N-nya diganti dengan 12 dikurangi 1, B diganti dengan 4. 2 ditambah 12 dikurangi 1, 11 kali 4, sehingga nanti hasilnya 2 ditambah 44 sama dengan 48.
Demikian juga kalau kita mencari U20. Kalau U20 berarti N-nya kita ganti dengan 20. A-nya tetap 2 ditambah 20 dikurangi 1 kali 4, sehingga nanti memperoleh sama dengan 2 ditambah 20 dikurangi 1, 19 kali 4. 2 ditambah 19 kali 4 hasilnya adalah 76, sehingga hasilnya adalah 78. Jadi pada barisan aritmatika 2, 6, 10, 14 dan seterusnya, suku ke-12 nya adalah 46, sedangkan suku ke-20 nya adalah 78. Kemudian contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya yang nomor 4, tentukan rumus suku ke N dari barisan. Kalau yang nomor 3 tadi adalah rumusnya sudah ada, sekarang kita mencari suatu rumus dari suatu barisan 2, 5, 8, dan 11. Tetap sama, untuk memudahkan kita mengerjakan, kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui di sini? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, tadi kalau yang N-nya diketahui, sekarang N-nya tidak diketahui. Yang ditanyakan adalah rumusnya, mencari UN. Pada dasarnya sama. UN hanya kalau tadi N-nya diganti dengan angka, sekarang tidak. N-nya tetap UN sama dengan A-nya. Tadi rumus dasarnya adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. A-nya kita ganti dengan 2, N-nya tetap dikurangi 1, B-nya diganti dengan 3. Nah, ini kita menggunakan sifat distributif. Dulu pernah kalian pelajari di kelas 7. N kali 3 berarti hasilnya adalah 3N. Negatif kali positif, negatif 1 kali 3 berarti dikurangi 3. Sehingga nanti kita tulis 3N lebih dulu. 2 dikurangi 3, ini dikurangi yang konstanta dikurangi dengan konstanta. 2 dikurangi 3 berarti sama dengan negatif 1. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangi 1. Contoh soal yang kelima dari barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13 dan seterusnya. Suku keberapakah yang nilainya 198? Berarti di sini karena yang ditanyakan adalah suku keberapakah, berarti yang ditanyakan adalah nilai N-nya. Jadi kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui di sini? Diketahui. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian suku keberapa? Berarti yang di sini yang diketahui adalah UN. UN-nya sama dengan 198. Yang ditanyakan di sini hanya nilai N-nya. N. Tetap kita menggunakan rumus UN. Jadi jawab UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. UN-nya di sini kita ganti dengan 198 sama dengan A-nya diganti dengan 3, N-nya tetap N dikurangi 1 kali 5. Jadi di sini tetap 198
ditambah 3, salah ini ya, seharusnya sama dengan 3 ditambah dengan n kali 5, 5n. Ini negatif 1 dikalikan 5 berarti dikurangi dengan 5. Yang sejenis kita jumlahkan. Di sini yang sejenis adalah 3 dan negatif 5. 5n-nya kita tulis lebih dahulu, 5n. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Karena kita mencari n, berarti nanti di sini 5n sama dengan 198. Di sini pengurangan pindah ruas menjadi penjumlahan, sehingga 5n sama dengan 198 ditambah 2 menjadi 200. N-nya sama dengan 200, perkalian pindah ruas menjadi pembagian, sehingga n-nya sama dengan 40. Jadi pada barisan 3813 suku yang ke-40 itu nilainya adalah 198. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.